anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan 3 buah benda. Nah, coba kalian amati dan analisis apa sih kesamaan dan perbedaan dari ketiga benda ini. Boleh dilihat. Boleh ke depan, Bu. Nanti di rolling ya. Oke, udah semuanya melihat? Udah sudah diperhatikan? Sudah. Nah, kira-kira coba yang pertama apa saja persamaan dari ketiga bahan yang tadi kalian amati? Bentuknya, Bu. Oke, warnanya putih. Ada lagi? Bentuknya, Bu. Bentuknya? Sama-sama serbuk. Ya, benar. Bentuknya sama-sama serbuk. Kemudian ada lagi nggak? Ya, sama-sama padatan. Kemudian perbedaannya apa aja? Ukurannya, Bu. Oke. Partikelnya. Ya, benar. Ukuran partikelnya. Kemudian berat molekulnya, ya. Kemudian Kerapatan. boleh kerapatannya. Kemudian teksturnya, iya, teksturnya agak beda. Nah, dari ketika bahan tadi kalian sudah menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Nah, sekarang Ibu tampilkan. Nah, yang pertama itu tadi tuh ketiga bahannya itu yang pertama ada garam. Nah, di mana garam itu mempunyai rumus kimia NaCl. Kemudian ada soda kue NaHCO3, kemudian ada asam sitrat C6H8O7. Nah, karena kalian sudah mengamati persamaan, kenapa sih ketiga nama ini tuh berbeda? Kenapa yang pertama itu namanya natrium klorida? Padahal kan tadi kalian bilang bahwa ini tuh sama-sama serbuk putih. Kenapa gitu? Enggak dinamainnya serbuk putih saja semuanya? Belum tahu? Nah, belum tahu. Jadi, ini tuh semuanya tuh sama-sama garam. Kenapa bisa berbeda? Karena kalau nanti penamaannya disamain semuanya, misal semuanya serbuk putih ataupun serbuk buat bahan pangan, nah itu tuh nanti tuh akan terjadi kerusuhan atau kesalahpahaman. Misalkan nih, kalian punya nama kan? Punya, Bu. Nah, misalkan ketika Para menemukan bahan garam. Nah, ketika Para menemukan garam, nah terus Para tuh ingin ngasih tahu bahwa Farah yang menemukan garam. Jadi namanya itu garam Farah. Nah, terus semua orang tuh namanya perempuan tuh Para semua. Gimana cara membedakannya? Gak bisa kan? Nah, jadi para ilmuwan itu untuk dalam menemukan senyawa itu ada tata cara untuk penamaannya. Nah, kalian udah tahu belum nama-nama di tata nama senyawa itu ada apa aja? Nah, ya ada nama trivial, ada nama tradisional, ada nama Ayurveda, dan ada juga nama dagang. Nah, untuk nama trivial itu merupakan sistem penamaan senyawa yang tidak mengikuti aturan sistematik gitu. Nah, atau juga seringkali secara umum itu secara historis itu berdasarkan sifat atau asal atau penemu senyawanya tersebut. Nah, misalkan ada di penemu senyawanya, misalkannya itu Na2SO4. Na2SO4. Nah, ini tuh natrium sulfat. Nah, pada zaman dulu tuh itu tuh disebut juga dengan garam Glauber.
Nah, kenapa disebut dengan garam Glauber? Karena yang pertama kali menemukan natrium sulfat itu si Glauber. Nah, jadi nama trivial itu nama yang bisa jadi berasal dari sifat, asal, atau penemu seperti contoh garam Glauber ini. Kemudian nama tradisional itu digunakan untuk khusus senyawa, ion logam, dan juga non-logam berdasarkan valensi logamnya, atau nama tradisional ini sering ditambahkan dengan nama sebutan. Kemudian nama Tata Ayufek ini, nah ini tuh nama Tata Ayufek merupakan nama yang sistematis. Jadi seluruh dunia itu merupakan memakai tata nama Ayufek agar semua senyawa itu tertata secara sistematis. Nah, kemudian yang keempat ada nama dagang. Nah, nama dagang ini diberikan untuk memudahkan kita menyebut namanya. Seperti tadi NaCl. Nah, nama dagangnya itu kan garam dapur. Nah, itu tuh untuk memudahkan. Misalkan kalau gak ada nama barang, kalian mau beli garam ke warung, bilangnya mau apa? Masa, Bu, beli natrium klorida? Nggak mungkin kan? Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh untuk penamaan. Nah, yang pertama ada CuSO4. Nah, nama trivialnya itu vitriol biru. Kemudian ada nama tradisionalnya kupri sulfat. Untuk nama ayufaknya tembaga 2 sulfat. Nama dagangnya Covavit. Nah, kemudian ada FeSO4 vitriol hijau. Nah, nama trivialnya itu ini tuh berdasarkan sifat atau warnanya ya. Nah, jadi yang CuSO4 tuh karena warna biru jadi dinamain vitriol biru gitu. Kemudian yang nama tradisional ini tuh ferrosulfat. Kemudian yang nama ayufaknya besi 2 sulfat dan nama dagangnya ferrosop. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini, pembentukan garam. Bagaimana sih cara menamai si garam tadi? Nah, garam itu berasal dari atom Na+ dan Cl- menjadi NaCl. Ya, NaCl. Jadi, proses penyusunan garam itu ada tata nama penyusunan garam itu berasal dari nama kation ataupun nama anion. Nah, jadi Na-nya itu sebagai kationnya, kemudian yang Cl-nya itu sebagai anionnya. Nah, ketika mereka digabung akan menjadi NaCl. Nah, kemudian gimana cara menamainya? Na itu apa, teman-teman? Natrium. Kemudian Cl itu klorid. Klorid. Nah, kemudian untuk menamai di tata namai garam itu kita harus menamai kation atau ikatan anionnya itu ditambahkan dengan akhiran ida. Jadi apa, teman-teman? Nah, kemudian misalkan ada muatannya ini, misalkan Na2SO4 tadi. Kan itu tuh ada muatannya ya. Nah, muatan tersebut tuh tidak mempengaruhi ke penamaannya. Jadi yang diambil tuh cuma benar-benar nama ininya sama nama belakangnya ditambah ida gitu, teman-teman. Nah, kemudian Ibu mau minta tolong nih sama teman-teman. Nah, di kehidupan sehari
Nah, ini ada beberapa tabel untuk nama garam dan rumus kimia garam. Nah, jadi tata nama senyawa garam itu merupakan gabungan dari nama kation dan juga anion yang membentuk garam tanpa menunjukkan jumlah kationnya itu berapa dan anionnya itu berapa yang terdapat pada garam tersebut. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong nih. Ini kan bahan-bahan yang kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini ada deterjen, kemudian ini ada disinfektan atau buat tangan, alkohol. Kemudian di dalam pasta gigi itu ada kandungan NaF-nya. Kemudian Ibu mau minta tolong nih buat kasih nama senyawanya. Siapa yang mau maju jadi volunteer buat ngasih nama senyawa? Ayo, sebelah sini ada yang mau maju nggak? Boleh, boleh Dek Ima. Oh, boleh Desa. Boleh, ada yang mau satu lagi maju? Sebelah sana mungkin. Boleh Dewaki. Nah, teman-teman, kita koreksi bareng-bareng yuk. Nah, ini di sini tuh ada deterjen. Nah, rumus kimianya itu Na3FO-PO4. Nah, di sini sudah belum, kira-kira sudah benar belum? Belum. Oh iya, belum. Nah, kenapa belum? Oke, Desa terima kasih ya sudah mau menjawab, tapi jawabannya masih ada yang keliru. Jadi kita benerin bareng-bareng ya. Nah, seperti yang tadi jelaskan, tata nama senyawa garam itu antara nama kation dan juga anion digabung tanpa melihat ininya. Indeks yang ada pada Na-nya. Jadi Na itu, jadi ini namanya natrium PaO4 apa teman-teman? Fosfat. Nah, jadi namanya natrium fosfat. Nah, natrium fosfat ini ada di dalam deterjen yang sering kalian gunakan atau ibu kalian gunakan dalam mencuci baju. Kemudian ini yang kedua, disinfektan atau alkohol gel. Kira-kira sudah benar belum? Belum ya, teman-teman. Ininya sudah benar ya, natrium. Tapi buat OCl3-nya, karena ini anion, karena OCl3 merupakan anion, OCl3- itu namanya
hiperklorid. Jadi namanya natrium hiperklorid ya teman-teman. Kemudian yang kandungan di pasta gigi NAF apakah sudah benar? Ya sudah benar ya, karena ini natrium klorida dan namanya itu tidak mengacu pada injek yang ada di sini. Nah, kemudian terima kasih ya kepada Esa, Ima, Waki yang sudah mau menjawab dan mencoba menyelesaikan soal yang Ibu berikan. Makasih ya, good job. Bagus ya, bisa ditingkatkan lebih lagi buat belajar tentang tata nama senyawa garamnya.